Selamat pagi, nama saya Mega Alfi Konstantin dengan NIM 270 2233 122. Ingin membahas tentang analisis perubahan harga saham pada PT Canda Asri dan faktor pendorong lonjakannya di kuartil 4 pada tahun 2023. Yang pertama, di sini saya memiliki grafik perbandingan harga saham antara tahun 2022 dengan 2023. Jenis analisis yang saya pakai adalah historical trend analysis. Grafik ini menganalisis perubahan harga saham dari yang terendah berubah dan tertinggi. Di sini kita lihat harga terendahnya itu sekitar 2.000 ke bawah, sedangkan harga tertingginya adalah sekitar 6.000 pada kuartil keempat pada tahun 2023. Eh, s- Grafik ini fokusnya adalah pada pola, pola fluktuasi harga saham untuk memahami kinerja historis perusahaan. Penggunaannya untuk mengevaluasi kinerja saham di berbagai periode, mengidentifikasi kuartal dengan performa terbaik dan paling fluktuatif, dan menilai dampak faktor eksternal seperti kondisi pasar atau strategi internal. Lalu selanjutnya kita memiliki data proyeksi PT Chandra Pasifik ini pada 5 tahun ke depan. Jenis analisis yang dipakai adalah forecasting dan projection analysis. Grafik ini memproyeksikan harga penutupan saham dan kapitalisasi pasar perusahaan untuk 5 tahun ke depan. Berdasarkan tren historis, data masa lalu digunakan sebagai dasar untuk membuat prediksi tentang masa depan. Penggunaannya untuk memahami potensi pertumbuhan bisnis dan memberikan insight strategis membantu membuat keputusan bisnis seperti investasi atau ekspansi, mengantisipasi perubahan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Perbedaan dan hubungan kedua analisis yang pertama dan kedua itu adalah yang pertama, grafik perbandingan tren fokus adalah grafik perbandingan tren fokus. Yang fokus pada analisa retrospektif atau masa lalu untuk mengevaluasi kinerja historis. Lalu yang kedua adalah grafik proyeksi fokus, yang fokus pada analisis prospektif atau masa depan untuk memperkirakan kinerja yang mendatang. Hubungan ya, tren historis dan dari grafik pertama menjadi dasar untuk membayang proyeksi dalam grafik kedua. Kesimpulannya, grafik pertama membantu menjelaskan kinerja masa lalu, grafik kedua yang data proyeksi di mata ke depan ini membantu merancang strategi masa depan dengan menggunakan forecasting dan projection analysis. Lalu kita memiliki closing price Asri pada 2002 dan 2003. Ya, seperti yang kita bisa lihat, ada peningkatan signifikan pada harga penutupan di kuartil keempat ya. Dengan lonjakan dari 2.530 menjadi 5.250, yang setara dengan kenaikan 107,51% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Penyebab lonjakan harga saham ada beberapa kemungkinannya. Ya, itu seperti kinerja kuartalan yang positif. Q4 seringkali menjadi kuartal yang kuat untuk perusahaan dengan adanya laporan akhir tahun atau inisiatif bisnis baru. Biasanya kalau akhir tahun itu kan dia perusahaan mengeluarkan sebuah laporan keuangan. Bisa jadi karena lonjakan harga saham itu mungkin karena laporan keuangan yang baik sehingga banyak orang yang menginginkan investasi dalam perusahaan tanda asli ini. Lalu ada berita atau kebijakan strategis, mungkin ada pengumuman besar terkait pencitraan strategis, peningkatan produksi, atau proyek baru yang menarik perhatian investor. Lalu optimisme pasar, kenaikan harga saham bisa juga didorong oleh sentimen pasar yang positif terhadap perusahaan, seperti keberhasilan proyek energi terbarukan atau diversifikasi bisnis Chandra Asri. Lalu seperti volume transaksi tinggi, volume transaksi yang capai puncaknya di Q4 bisa menunjukkan minat besar dari investor institusional maupun retail. Lalu untuk menganalisis faktor eksternal yang mungkin mendorong lonjakan harga saham Chandra Asri pada kuartal keempat adalah ya kita bisa melihat dari perkembangan industri, pemulihan industri petrokimia, pemulihan signifikan dalam industri petrokimia global atau meningkatnya permintaan produk seperti etilena dan polietilena bisa meningkatkan kepercayaan investor.
Faktor seperti perbaikan rantai pasok global pasca pandemi mungkin juga berperan sebagai stabilitas harga energi. Perubahan harga minyak mentah yang merupakan bahan baku utama di industri dapat mempengaruhi probabilitas jika pada impas harga minyak mentah stabil atau menurun, ini bisa berdampak positif pada sentimen pasar. Lalu kita punya faktor ekonomi. Prospek ekonomi yang positif menjadi indikator ekonomi makro yang membaik di Indonesia ataupun global. Seperti pertumbuhan PDB dapat meningkatkan kepercayaan pada bisnis seperti tanda asli. Lalu kebijakan dan insentif pemerintah, kebijakan yang mendukung transisi energi, pembangunan infrastruktur atau insentif untuk sektor kimia dan energi bisa menarik perhatian investor. Lalu yang terakhir ada kemitraan strategis untuk aksi korporasi. Pengumuman besar atau kerjasama baru, eh, investasi investasi baru, keterlibatan dana asing dalam proyek energi terbarukan seperti panel surya atau PLTA bisa menarik investasi hijau yang digadang-gadang menjadi eh, minat minat investor pada jangka tahun beberapa tahun ke depan. Lalu diversifikasi infrastruktur pada Q4 ada pengumuman ekspansi atau kemitraan di sektor infrastruktur energi dan air yang memungkinkan meningkatkan daya tarik saham. Sekian dari saya, terima kasih.